berjuang untuk memperoleh hasil akhir yang baik. Setiap apa yang kau kerjakan akan mengalami kemenangan apabila engkau kuat. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan yang berikutnya. Yang membuat kita berhasil adalah karena Roh Kudus dalam diri kita. Roh yang besar membimbing kita. Jangan kejar pujian. Biarlah Tuhan mengangkat pribadimu untuk lebih daripada orang lain. Bukan saudara yang menganggap orang lain harus menghargai saya karena saya lebih terhormat. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan dia berkarya, izinkan dia berbicara atas kehidupan kita. Karena dia yang akan menopang hidup kita. Di saat kita lemah, dia yang memberikan kekuatan. Dia yang memberi kemampuan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kurala manasya katakan Yesus. Kiara manasya kiara. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh,
terus mengangkat kehidupan kami. Memberi kami kekuatan dan kemampuan. Memberikan kami kemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Bapa. Pagi hari yang penuh keberkatan ini, bahwa kami itu selalu mengerti akan kehendak-Mu. Kami tetap percaya apapun yang terjadi, karena rencana-Mu sungguh sangat besar atas hidup kami. Mari Bapa urapi setiap kami. Berkati setiap umat-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Engkau memberkati juga kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, sehingga pengurapan-Mu benar-benar nyata atas hidup kami. Yang siap dengarkan firman, di dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam penuh dengan kasih Tuhan. Pagi hari yang penuh dengan Tuhan selalu memberkati apapun keadaannya. Walaupun hujan keras, tapi saudara tetap antusias untuk bisa datang bersekutu kita bersama-sama untuk meninggikan Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan Tuhan, isi hati Tuhan. Sebab itu pagi hari ini saya rindu tentang restoration. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman tentang bagaimana God's agenda for your life. Bagaimana agenda Tuhan dalam hidupmu. Ya. Agenda Tuhan sangatlah besar. Sejak engkau lahir, sejak engkau dalam kandungan, Tuhan punya agenda di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yeremia, Allah sudah merancang sejak dalam kandungan, dan Allah juga merancang sejak di dalam kandungan Ribka. Ya, bagaimana Yakub dan Esau, di situ Tuhan sudah mempunyai sebuah agenda
untuk hari-hari ke depan, masa ke depan, dan itu terjadi. Dan saudara lihat, pemulihan itu harus terjadi bagi setiap kita kalau kita mau melihat agenda Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun bagi kita melihat agenda Tuhan tanpa pemulihan. Sebab itu kalau kita lihat kesetiaan Tuhan yang teruji dalam setiap proses kehidupan, saya kasih tema pagi hari ini. Kalau saudara mau melihat agenda Tuhan, maka saudara harus belajar setia. Belajar setia. Dan setia itu perlu ujian. Kesetiaan saudara akan teruji apabila saudara ada di dalam setiap proses. Ya, sebesar apapun proses saudara, di situ Tuhan mau melihat dalam level kehidupan kerohanian saudara. Tidak ada suatu rencana yang besar menghadapi proses yang kecil. Ketika saudara merindukan prosesnya agenda Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang besar, maka tidak sedikit saudara akan mengalami proses yang besar juga. Itu rumus di dalam setiap kehidupan. Nah, saudara lihat, kenapa saya tulis di sini ada kata Yemima, Kesia, dan Karen Hapuk. Kita akan belajar di sini. Dan ayat ini hanya satu ayat. Dalam satu pasal. Dan tidak ada di dalam kitab Kejadian maupun kitab Wahyu. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak pernah diceritakan tentang tiga pribadi ini. Tiga wanita ini. Ya, ini adalah sebuah catatan kehidupan pemulihan seorang nabi besar, tokoh besar di dalam setiap kehidupannya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, saudara, apakah kita mengerti rencana Tuhan atau agenda Tuhan dalam hidup kita? Saya kembalikan kepada saudara, apakah saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara? Maka kalau saudara mengerti rencana Tuhan, maka setiap proses kehidupan itu saudara akan hadapi dengan tersenyum, dengan sukacita. Dan kalau kita lihat di sini, terkadang kita baru mengerti maksud Tuhan setelah kita melewati proses. Terkadang kita mengerti ya maksud Tuhan setelah kita melewati proses yang berat dalam hidup kita. Dan baru kita mengerti setelah kita melewati. Rupa-rupanya begini tah. Oh, rupa-rupanya saya alami proses ini supaya menjadi begini. Ya, saudara belajar hari ini. Kalau saudara bisa menikmati sebuah proses kehidupan dengan melihat kacamata Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menghadapi setiap proses itu dengan tidak bersungut-sungut. Nah, sebab itu Ayub 42 ayat 13, ayat 14, mari kita baca di dalam kitab Ayub ini. Ayub pasal 42 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yemima yang pertama. Yang kedua Kesia. Dan yang ketiga Karen Hapuk. Saudara yang punya nama bertanggung jawab. Saudara yang punya nama harus bertanggung jawab. Ketika saya menjelaskan ini, jangan saudara punya nama tidak sesuai dengan penjelasan Alkitab saat ini. Ya, amin. Haleluya. Tidak apa-apa saudara kasih nama nanti Yemima, Kesia, atau Karen Hapuk. Tapi Karen Hapuk itu kayaknya enggak ada lah. Ya, tapi yang paling banyak itu Kesia. Ya, ini ada berapa Kesia di sini? 3 kalau enggak salah. Ya, ya. Tahu artinya apa nama Kesia? Jangan-jangan hanya lihat bacaan kasih nama Kesia. Hari ini saudara akan mengerti apa arti Kesia. Nah, saudara lihat. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. 3 nama anak Ayub memiliki makna dalam hidupnya. Dia sadar bahwa proses yang paling pahit tidak pernah menggagalkan agenda Allah dalam hidupnya.
kalau di pasal 1 tidak disebut nama. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu 10-nya ini 7 anak laki dan 3 anak perempuan ini mati semua. Dan situ Ayub mengalami proses kehidupan, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, istrinya betul-betul benar-benar istilahnya, kenapa engkau percaya kepada Allahmu? Engkau sudah mengalami suatu kehilangan. Ayo kutuk Allahmu. Begitu juga teman-temannya, 3 teman-temannya selalu berdebat. Bayangkan sampai 37 pasal, 33, 34 sekian pasal. Dan di pasal ke-42 Allah membalikkan keadaan. Dan di sini Ayub memahami apa arti sebuah proses. Ya, dan saudara belajar di sini, ya. Dan di pertama saya ingin menjelaskan kata Yemimah, ya. Yemimah dalam bahasa Ibrani-nya, ya. Arti daripada Yemimah ini, saudara, atau di dalam suku katanya, ya, kata dasarnya itu yome, itu berbicara waktu atau day, ya, day by day, hari ke hari. Berbicara waktu, Yemimah. Ya. Dan saudara melihat bahwa kenapa Ayub ini memberikan nama Yemimah pada anak yang pertama. Karena dia melihat kalau dalam definisinya, ya, day by day ini dari hari ke hari dia mengalami sebuah proses yang pahit. Makanya di dalam setiap proses Tuhan ingin melihat apakah Ayub ini setia. Dan ternyata di situ banyak perdebatan, banyak persungutan. Bahkan Allah pun berbicara lewat sebuah simbol-simbol dari alam. Ya. Ayub, bisakah engkau memberhentikan awan? Ayub, bisakah engkau memberhentikan hujan? Dan Ayub tidak sanggup menjelaskan apa yang sudah diatur oleh Allah. Allah tidak pernah merancangkan suatu hal yang gagal dalam kehidupan setiap umatnya. Dan Allah pun juga mengatur setiap situasi, ya, cuaca, keadaan bumi dan sekitarnya. Ya. Makanya ini berbicara ruang waktu. Dan ternyata di sini Ayub dijumpai dari hari ke hari persungutan terjadi. Dan saya kembalikan kepada jemaat pemahaman hari ini. Apakah engkau menghadapi persoalan itu dengan bersingut-singut kalau tidak dijawab? Ya. Persungutan itu mungkin saudara bisa tersenyum. Tetapi hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Saudara menghadapi suatu situasi dan keadaan. Ya, mungkin kau menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan keluarga, menyalahkan saudara, menyalahkan bahkan tidak sedikit menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan gereja, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan didapati Ayub satu sama lain, dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Waktu yomeh, waktu. Saudara, jadi setiap proses Ayub ini berbicara waktu. Makanya dia katakan Yemimah. Lalu di dalam terjemahan Alkitab, ya, terjemahan Alkitab yang lama, di situ juga dijelaskan kata daripada Yemimah itu merpati. Nah, merpati ini, saudara lihat, sifat merpati paruhnya tidak tajam. Itu sifat karakteristik merpati. Dan dia tidak melukai. Ayub sadar, ya, setiap apapun yang dia jumpai, dia tidak melukai kata-kata baik kepada istrinya, baik kepada ketiga temannya, maupun kepada Tuhan. Dia sadar. Maka dia kasih nama Yemimah. Karena dalam perjalanan proses tidak sedikit kita mungkin kata-kata mutiara yang keluar. Tidak sedikit kita mengucapkan kata-kata yang saling menyalahkan.
Dan tidak sedikit kita berkata, untuk apa berdoa? Untuk apa ke gereja? Untuk apa membaca Alkitab? Untuk apa dan untuk apa dan untuk apa? Tetapi kenapa dikasih nama Yemima? Karena Yemima, kata paruh, kata merpati ini, ya, tidak memiliki empedu. Merpati tidak memiliki empedu. Karakteristiknya tidak memiliki empedu. Artinya apa? Empedu itu sarangnya racun. Dan empedu itu saya pernah. Ya, pada waktu saya tidak mengerti. Tiba-tiba waktu potong ayam empedunya pecah. Makan saja. Ternyata pahitnya minta ampun. Jadi saya mau sampaikan, kenapa merpati tidak memiliki empedu? Karena merpati digambarkan umat Tuhan yang sudah diurapi Roh Kudus, seharusnya dia tidak pernah sakit hati, seharusnya dia tidak pernah kecewa. Seharusnya dia tidak pernah namanya dongkol, benci, dan marah yang amat sangat, seharusnya tidak. Maka dikatakan Yemima, artinya dia tidak memiliki empedu, karena beberapa kali Ayub itu sampai 42 pasal itu ada rasa kecewa dengan proses. Bayangkan dia mesti tidak mandi, karena mandi tidak mungkin dengan borok yang begitu banyak. Dan saking gatalnya mesti pakai batu, itu luka dan dijauhi orang. Ya, tapi kalau saudara mengerti setiap proses kehidupan, terkadang satu sama lain ada istilahnya jarum-jarum atau panah-panah yang menancap di hatimu. Dan disitulah engkau teruji, apakah Yemima ada di hatimu? Apakah engkau seperti Yemima? Dan tidak sedikit, banyak. Ketika panah-panah hitam itu menancap di hatimu dan engkau terluka di situ. Artinya, empedu di dalam dirimu begitu dominan. Tetapi merpati tidak. Orang yang diurapi Roh Kudus, seharusnya dia tidak memiliki empedu makna rohaninya. Merpati sifatnya membawa pesan perdamaian. Orang yang diurapi Roh Kudus. Kalau saudara melihat gambaran Yemima, Ayub melihat tidak ada perdamaian dari teman-temannya, selalu saling menyalahkan, melihat kekurangan, bahkan istrinya sendiri menyalahkan dia. Enggak ada pesan untuk menguatkan, enggak ada pesan untuk memberikan kesejukan. Orang yang diurapi Roh Kudus, simbol dari merpati, bawa kesejukan di dalam perkataanmu. Bawa kesejukan di dalam tingkah lakumu. Bawa kesejukan di dalam pola pikirmu, keputusanmu. Kepada siapapun engkau melakukan, engkau memberikan sebuah keputusan, belajar engkau bijaksana dan menyampaikan pesan perdamaian. Dan tidak sedikit kita saling melukai. Merpati sifatnya memiliki kesukaan dengan makanan keras. Saudara di sini Yemima. Enggak ada bubur di sini. Saudara perhatikan, saya dulu punya merpati dari satu pasang. Sehingga dia banyak sekali. Bertelur, beranak terus semakin banyak. Dan ketika saya kasih makan itu, enggak pernah saya kasih makan nasi. Saya kasih makan beras, jagung, dan dia senang sekali. Merpati paling suka itu jagung, makanan yang keras. Jadi kalau saudara ada firman yang keras, itu saudara saudara tersinggung di situ, saudara tidak nyaman di situ, berarti saudara bukan merpati. Berarti saudara tidak memiliki urapan daripada kuasa Roh Kudus. Orang yang diurapi, makanan keras sekalipun, dia terima dengan sukacita. Amin. Yang tersinggung bukan merpati di sini, bukan Yemima. Tetapi saudara Yemima karena saudara menerima makanan-makanan keras. Setuju?
Matanya fokus. Pesan perdamaian ketika disampaikan, ketika dia disuruh pergi ke kota ini, pesan perdamaian, ya, dari raja mungkin kepada panglima, pada jenderal. Kalau kita lihat zaman-zaman dahulu, terbangkan merpati, di situ di kakinya dikasih pesan, dan dia fokus. Kemana tujuannya dia fokus? Saya ingat pada waktu supaya dia turun merpati itu, saya mohon maaf kata, betinanya saya mesti terbangkan gitu. Jadi dia dari atas ketinggian itu, nah gitu. Kalau saudara nggak fokus, setiap persoalan nggak fokus melihat Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kiri dan kanan, menyalahkan satu sama lain. Fokusmu firman. Setiap persoalan fokusmu doa, setiap persoalan fokusmu firman, setiap persoalan fokusmu rencana Tuhan yang besar. Kalau saudara dalam sebuah persoalan, engkau fokusmu saling menyalahkan, maka kau bukan Yemimah. Dan selalu melihat kekurangan. Saya katakan di tempat ini tidak ada lihat kekurangan orang lain. Kalau saudara melihat kekurangan, berarti saudara bukan kategori Yemimah. Bukan. Setia. Kalau pernah merpati saya itu, burung dara itu saya adu. Adunya begini. Kita terbangkan, mungkin dan ini di Sunset Road. Terbangkan di Nusa Dua. Udah terbangkan dari sana. Dan dia pasti kembali. Setia. Merpati itu identik setia dengan pasangan. Merpati itu setia dengan rumahnya. Setia dengan sarangnya. Saudara, kalau tidak setia, kategori orang tidak setia. Kategori orang tidak setia. Ada goncangan di situ. Dia cari yang aman. Itu orang tidak setia. Kalau ada gesekan di situ, dia cari yang tidak ada gesekan. Itu orang tidak setia. Merpati itu setia. Karena di situ dia beranak. Karena di situ dia melahirkan. Kalau saudara setia di tempat ini, maka saudara setia berdoa. Karena di tempat ini ada melahirkan suatu pemulihan, restorasi demi restorasi. Kalau saudara setia di tempat ini, maka saudara akan mendoakan orang. Kalau saudara setia di tempat ini, karena di tempat ini kita menjadi api bagi kota-kota. Dan itu terjadi. Tapi apa artinya api di kota-kota lain? Di bangsa-bangsa lain yang kita doa setiap Selasa dan Jumat. Artinya kita membawa sebuah pengaruh. Sebuah kesetiaan untuk apa? Untuk terus bangun pagi mencari Tuhan. Mungkin saudara bukan sekedar di Zoom. Setiap hari, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu juga. Saudara setia untuk berdoa, membangun mezbah kepada Tuhan. Bukan sekedar di Zoom atau di tempat ini. Para pelayan, para pemimpin, engkau bukan merpati kalau engkau tidak setia. Keras ya makanannya ya. Kenapa? Karena merpati itu, dia tahu bahwa di situ dia melahirkan kembali. Dia melahirkan anak-anak rohani. Dia melahirkan pemimpin-pemimpin. Dia melahirkan para pelayan-pelayan. Dia melahirkan orang-orang yang mengalami kehancuran, mengalami panah-panah, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami segala sesuatu. Dia datang setia untuk mendoakan. Kemarin di dalam doa, Zoom pagi, saya tidak berdoa tentang berkat, saya tidak berdoa tentang kesehatan. Saya berdoa bagi kota-kota. Taruh roh doa di keluarga A,
keluarga B, taruh roh doa supaya mereka terbeban berdoa bagi kota, berdoa bagi bangsa. Dan Tuhan kasih hikmat karena mereka terlalu sibuk mendoakan pribadinya. Tuhan tolong, bukan tidak boleh. Tapi izinkan hari ini engkau Yemima. Sifat merpati itu adalah dia membangun sebuah generasi. Generasi yang takut akan Tuhan. Saya berharap di sini tidak lagi paruhnya tajam. Kalau paruh tajam itu saudara boleh cek, itu burung gagak. Burung gagak itu kesukaannya, dia bisa membunuh burung-burung yang lain. Saya pernah nonton, saya pernah lihat, itu burung elang yang ditakuti oleh burung-burung. Tetapi kena burung gagak dia mati. Karena paruhnya terlalu tajam. Maka dikatakan hati-hati dengan lidah. Lidah memang tidak bertulang, tetapi dia membakar kota, dia membakar hutan. Saudara merpati atau burung gagak? Kalau merpati, dia membawa pesan perdamaian. Kata-katanya menyejukkan. Tapi kalau burung gagak, dia selalu membicarakan orang. Tapi di tempat ini burung merpati. Amin. Kalau ada yang mau ngomongin orang lain, burung gagak kemana kau? Amin. Setia. Lalu di dalam Kidung 2 ayat 14. Kidung Agung pasal 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Apa makna merpati ini? Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Nah, saudara lihat, di dalam Kidung Agung ini sungguh sangat luar biasa. Ya, dikatakan merpati, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Meskipun ada himpitan batu besar atau curam, persoalan besar, tetapi dikatakan kalau dia Yemima, Ayub kasih nama Yemima karena dia tahu pada waktu persoalan dia hanya diam, dia hanya menyalahkan, dia hanya melihat dirinya sendiri, ya, keadaannya sendiri. Tetapi Tuhan mau menyampaikan di dalam kitab Kidung Agung ini, hai merpati, di tengah-tengah persoalan besar, tunjukkan wajahmu. Ya, ceria. Kalau di sini dikatakan, ya, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Sesungguhnya di tengah persoalan, suaramu sangat dirindukan Tuhan. Ketika kau berkata, Tuhan, memang besar persoalanku. Memang hari-hari ini enggak ada jalan keluar. Tapi aku tetap percaya Engkau Bapa yang terbaik. Itu yang pengen didengar. Itu yang pengen didengar dari Tuhan. Maka disampaikan kepada Salomo, ya, bagaimana Sulamin ini, ya, hai merpatiku, yang ada di celah-celah batu, yang ada dalam himpitan persoalan besar, perlihatkan wajahmu. Jangan seperti orang tidak makan 3 hari. Saudara, ada banyak ketika orang mengalami persoalan, dia pasang muka sedih sekali. Bukan tidak boleh. Tapi kalau dalam konteks ayat ini, ya, ada orang sakit ketawa, ya, itu jarang. Oh, jarang sekali memang ya. Pada orang sakit itu paling aduh sakit. Kan enggak ada sakit, enggak ada begitu. Ya. Tetapi saudara mau katakan, kata merdu suaramu adalah Tuhan mau sampaikan isi hatimu kepada dia. Hai merpati. Tuhan mau katakan begini, Tuhan mau mendengar kesetiaan, pujian, penyembahan,
pengagungan di tengah persoalan. Bisa? Bisakah engkau memuji Tuhan di tengah persoalan? Amin. Belajar ya. Jadi kalau persoalan tuh jangan banyak A sampai Z. A-nya aku susah, B-nya betapa susahnya hatiku, C cukup susah hatiku. Tapi langsung D, demikianlah kesusahanku. E, enak ya kalau senang. Dan semua sampai Z. Dan itu diungkapkan lewat kata-kata kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan, hai merpatiku, perdengarkanlah suaramu. Artinya sukacitamu. Ada persoalan, praise the Lord, terima kasih Tuhan. Enggak berkata, ini persoalan gara-gara kamu. Enggak begitu merpati. Karena kamu kurang doa, karena kamu kurang ini, karena kamu kurang percaya. Bukan begitu merpati. Di tengah persoalan berat sekalipun, himpitan, ya, gunung yang curam, batu yang curam, ada himpitan di situ. Aneh, merpati ada di tengah. Seharusnya merpati ada di sarang. Tetapi kitab Kidung Agung ini menyampaikan merpati ada di celah-celah batu. Artinya Tuhan izinkan, kalau memang Tuhan izinkan terjadi sama seperti anak-anak Ayub. Kenapa tidak dijelaskan? Kenapa di pasal 42 baru dikasih tahu nama Yemima, baru dikasih tahu nama Kezia, baru dikasih tahu nama Keren Habuk. Dan tidak ada ayat lagi. Dan anehnya tidak diceritakan hanya satu ayat. Dan tidak diceritakan bagaimana peristiwa laki-laki. Kalau urutan orang-orang Yahudi, anak laki itu membuat sebuah sejarah dalam hidupnya, bahkan dicatat, menerima hak waris. Tetapi 7-nya nggak disebut di sini, termasuk 3 anaknya, nggak diceritakan lagi. Tetapi ini ungkapan Ayub kepada Tuhan, menyesalkan dirinya sendiri, bahwa Yemima ini harus terjadi bagi umat-umat Tuhan. Hai Yemima, perdengarkan suaramu, puji dia, agungkan dia di tengah persoalanmu. Yang paling sering adalah kita garuk-garuk kepala padahal nggak gatel. Garuk, dikit-dikit kadang-kadang nggak makan cabai, tapi mulutnya sering kepedesan. Kadang-kadang cek-cek gitu terus. Karena lihat apa? Karena nggak bisa mengeluarkan suara yang merdu. Engkau sampaikan di sebelah kirimu, sampaikan di sebelah kananmu, sampaikan di tetanggamu, sampaikan kepada orang-orang terdekatmu. Puji Tuhan. Sekalipun persoalan besar, kita masih Tuhan berikan kesempatan. Tuhan itu baik. Pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar sekecil apapun. Itu harus keluar dari perkataanmu. Amin. Amin. Merpati tidak tajam paruhnya. Haleluya. Nah, saudara lihat. Ayub memberi nama Yemima, merpati, pada anaknya karena dia menyesali. Pada waktu pencobaan seharusnya dia tetap setia untuk percaya kepadanya. Tidak marah, tidak kecewa, mau menerima perkataan Allah yang keras sekalipun, yang tajam sekalipun. Fokus kepada Allah, bukan fokus dengan persoalan. Dia kasih nama, karena setiap pasal itu diceritakan, Ayub selalu mengeluh, kenapa begini, ketemu teman yang satu, dia sampaikan unek-uneknya, ketemu teman yang kedua, dia sampaikan unek, bahkan dicatat dalam kitab ini. Berapa banyak catatan-catatan, lembaran-lembaran dalam hatimu. Bahkan bukan sekedar dalam hatimu, bahkan kau sampaikan kepada orang lain, unek-unekmu. Merpati tidak akan menyampaikan unek-uneknya. Dan ketika dia menerima makan rohani, sering coba perhatikan merpati. Ketika dia menemukan pasangan, gitu. Kenapa? Karena itu suara yang dia rindukan. 2, ketika menerima makanan rohani. Dan yang kedua, ketika ketemu pasangannya yaitu Yesus Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia sampaikan suaranya yang merdu. Dia sampaikan puji-pujian. Aku percaya. Terus apa lagi? Firman-Mu ya dan amin. Kadang-kadang kita enggak iya dan amin. Tapi kalau merpati dia sampaikan iya di atas iya, amin di atas amin. Tidak di atas tidak. Maka dikatakan dia menyesal.
Maka dia kasih nama Yemimah. Setia, dia sadar. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara lihat di dalam pasal 42 ayat 2. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tidak setia sampai beberapa pasal. Tetapi di pasal ujung 42 baru dia mengerti. Aku tahu sekarang dalam aku menerima proses tidak ada rencanamu yang gagal. Orang setia itu begitu. Dia tetap datang kepada Tuhan. Orang setia tetap mencari Tuhan. Di tengah keadaan mungkin saudara kehilangan damai sejahtera. Saya mau katakan, seringkali damai sejahtera mengganggu kesetiaanmu. Seringkali sukacita mengganggu kesetiaanmu. Tapi saya sini belajar. Saya selalu belajar. Hujan, badai, diomongin, diterpa, kata-kata yang tidak. Saya tetap terus datang kepada Tuhan. 7 tahun. Karena saya di luar kota. Dan saya selalu Sabtu dan Minggu mencari Tuhan. Dan itu pun pada waktu kita memberikan sesuatu bagi pertumbuhan pelayanan, masih juga ada yang bicarakan sampai saya menangis. Kenapa demikian? Tapi saya tidak terpengaruh. Saya tetap mencari Tuhan. Orang yang setia, dia tidak berpengaruh dengan panah-panah hitam. Apalagi panah-panah merah. Panah-panah merah itu panah-panah yang membakar emosimu. Yang menghancurkan karakter kelemah lembutanmu. Tapi kalau orang setia, dia berkata, terima kasih Tuhan. Kalau ada orang yang berkata-kata kurang bijak, itu orang setia. Bahkan dia mendoakan. Saudara kalau dia omongin orang, mendoakan orang itu apa enggak? Belajar ya. Ya, harusnya didoakan. Tuhan ampunilah dia yang tidak tahu apa-apa. Kalau tahu pun doakan dia. Ya. Amin. Jangan tembok bertelinga. Tidak baik. Sebab itu saya mau katakan Ayub sadar. Karena beberapa pasal dia mengeluh. Dia tidak setia. Dia marah. Dia kecewa. Tetapi seharusnya di tengah-tengah persoalan itu dia tetap mencari wajah Tuhan. Yang kedua, nama Kesia. Kesia. Kasia. Bahasa Inggrisnya Kasia. Atau cendana wangi. Definisinya itu kasia. Saudara, arti kasia ini adalah bagaimana cendana itu digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aroma terapi, dan campuran parfum. Pohon cendana ini bisa tumbuh di tempat berbatu, kapur dengan taraf kekeringan yang tinggi. Cendana mengeluarkan bau harum yang khas. Ini cendana ini dapat sering kita jumpai di Tanah Timur. Ya, di NTT. Ya. Di tanah yang kering sekalipun, ketika ada, maksudnya adalah begini, artinya pencobaan yang terjadi akan menekan hidup kita. Maka aroma harum, aroma khas itu muncul. Jadi setiap tekanan, baik itu mungkin persoalan hidup, baik itu mungkin kesehatanmu, baik itu mungkin persoalan engkau mengalami kerugian, kehilangan sesuatu. Apa yang pernah kau miliki, kau kehilangan. Mungkin di situ juga engkau sudah pernah bisa menjaga hatimu dan perasaanmu. Tetapi ketika ada tekanan di situ, yang munculnya apa? Harumnya apa? Seharusnya orang-orang yang ini kan kenapa Ayub ini kasih nama Yemimah dan kasih nama Kesia kedua. Yemimah dia sudah melihat sebuah perubahan, maka dia kasih nama. Dan yang kedua, dia berharap dalam pribadinya ada Kesia dalam kehidupannya.
Dia sedang menyadari bahwa ketika dia mengalami sebuah pencobaan, permasalahan, dia selalu berkata-kata kepada orang tentang hal-hal yang kurang baik, bahkan kepada Allah sendiri. Ayub sadar. Makanya kenapa di kedua ini dikasih nama Kesia. Ya, ketika pencobaan terjadi menekan hidup kita, aroma Kesia muncul. Keharuman, karakter yang baik, yang lemah lembut. Ketika sudah mengalami tekanan, apa yang keluar? Buah roh kah? Atau kedagingan? Kalau buah-buah roh, maka di situ ada kesabaran. Di situ ada kelemah lembutan. Di situ ada penguasaan diri. Di situ ada kasih. Tapi kalau perbuatan daging, di situ umpatan, di situ caci maki, di situ saling membalas, di situ saling melukai. Maka Ayub mengatakan Kesia. Dia menjadi pribadi yang menyenangkan. Halo, Kesia menyenangkan Tuhan. Kesia menyenangkan orang tua. Kesia menyenangkan orang di sekitarnya. Tanggung jawab nama ini. Apakah kita menyenangkan Tuhan? Kalau tidak bertanggung jawab, balik aja namanya Isaac. Kalau Kesia berarti dia menjadi pribadi yang harum kehidupannya. Maka saya menyampaikan di sini ada dua makna yang Tuhan suka dengan aroma yang keluar dari tubuh kita. Aroma Kesia ini. Apa itu? Pertama, Tuhan mau kita mengeluarkan aroma wangi ketika kita menaklukkan pencobaan. Anak-anak muda bagaimana? Apakah ada pencobaannya? Ada. Masa depan. Apa pencobaannya? Ya, kalau dulu itu SMP-nya udah pacaran loh. Dulu. Kalau tahun dulu kan enggak boleh, zaman-zaman saya kan ya sudahlah SMP itu sudah pacaran. Tapi zaman orang tua saya coba-coba pacaran enggak boleh. Harus selesai dulu sekolahnya. Harus kerja dulu ditanya dulu bibit bebet bobot itu pasti ditanya. Kalau zaman sekarang enggak pakai bibit bebet bobot. Dicari cocok-cocokannya aja. Terus lihat. Ketika menaklukkan pencobaan bagi anak muda, taklukkan dirimu. Apa pencobaannya? Keinginan. Ketika kita melihat kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, jangan tabrak. Nangis kita nanti besok. Halo? Saudara, banyak orang seiman, tetapi tidak satu roh, tapi istilahnya tidak sepadan. Kalau sepadan sudah tentu satu iman. Maknanya adalah kalau memang itu sudah masih muda suka main pukul, jangan terusin. Saya sangat cinta Pak, makan cinta 6 bulan. Sekian tahun digamparin terus. Darah. Artinya saat ini ketika kita melihat sebuah pencobaan dalam masa-masa muda, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan mana yang terbaik. Yang terbaik saja kadang-kadang lewatin waktu jadi orang yang tidak terbaik. Tetapi minimal meminimalisir. Saya mau tanya, terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Jangan ditabrak. Perhatikan baik-baik. Terang dan gelap tidak bisa, jangan ditabrak. Maka kata Kesia ini, di dalam dia menaklukkan pencobaan. Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Saudara lihat, ketika kita menjalani tekanan hidup, bau wangi, tahan uji. Yang kedua, ketangguhan, kekuatan, sukacita, ucapan syukur. Itu Kesia.
ucapan syukur yang keluar. Maka Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa? Ya. Yakobus pasal 1 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Karena di dalam pencobaan itu akan terlihat ujian. Apakah tahan uji apa tidak? ia akan menerima mahkota kehidupan Dia akan terima mahkota kehidupan. yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Barang siapa yang mengasihi dia. Halo? Anak-anak, saya tidak lihat masa lalu ya. Ya, tidak melihat masa lalu. Tetapi hari-hari ini, saya mau sampaikan begini. Bagaimana kita sebagai anak menyenangkan orang tua? Dan bagaimana sebagai orang tua yang disenangi anak-anaknya? Dan bagaimana sebagai seorang suami menyenangkan istrinya? Dan bagaimana seorang istri menyenangkan suaminya? Belajar setiap persoalan engkau hadapi dengan sukacita. Katakan kiri kananmu, sukacita. Sukacita. Karena itu mahal. Obat yang paling mahal itu sukacita. Saudara beli obat tidur, besok bangun lagi. Tapi kalau sukacita tidak hilang, berbulan-bulan itu bisa hancur. Bisa remuk hati kita. Maka sukacita itu adalah obat yang paling mujarab. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Maka untuk menjaga hatimu adalah sukacita dan ucapan syukur. Maka di situ kita lihat ujian demi ujian, engkau menjadi pribadi yang teruji. Tahan uji. Nah, yang kedua adalah Tuhan mencium aroma wangi, hidup berkenan, pertobatan. Itu kesia, itu artinya ada pertobatan di situ. Halo, tolong cek. Mazmur 48, Mazmur 45, ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 45 ayat 8 sampai 9 demikian bunyi firman Tuhan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Arti daripada cendana wangi ini mengeluarkan harum pribadi yang berkenan. Artinya dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan, kejahatan. Terus Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Ingat, saudara sudah diurapi oleh Roh Kudus. Terus Sebagai tanda kesukaan. itu tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Saudara lihat, Tuhan akan membuat kesukaan dalam hidupmu melebihi orang lain. Artinya Tuhan punya rencana yang besar kalau engkau memelihara sukacita. Segala pakaianmu berbau mur, Ya, gaharu, dan cendana dari istana gading permainan, kecapi menyukakan engkau. keharumanmu menyukakan penciuman Allah. Ingat, bau busuk, lalat yang mati di dalam minyak urapan dan dia akan merusak minyak itu. Segala sesuatu kebusukan, karena lalat berbicara suka hal-hal yang busuk, yang bangkai. Tetapi ketika dia mati dan masuk di dalam minyak urapan, maka minyak itu akan menjadi rusak. Saudara, orang yang sudah diurapi, jangan simpan dosa. Tuhan mau mencium aroma yang segar. Tuhan mau dalam pribadimu ada pertobatan yang sungguh. Pakaian berbicara kebenaran. Hal-hal yang tidak kudus, jauhkan. Hal-hal yang tidak berkenan, emosi, amarah dan sebagainya, itu buang. Karena itu tidak menguntungkan saudara. Kasih mesra dari kekasihan jiwa kita. Apabila ada aroma harum keluar. Saya dalam kurung itu kasih Esther. Esther 12 bulan. Setiap hari oleh Hegai
Dia dikasih mandi. Ada minyak-minyak yang harum. Salah satunya adalah cendana, kasia, minyak kasia, minyak yang harum. Kenapa? Karena Ester adalah Hadasa, seorang petani anggur. Dan dia mesti dipoles, mesti dibentuk dengan wangi-wangian menyenangkan raja. Raja Ahasuerus. Saudara, ketika apa yang menyenangkan raja di atas segala raja, hidup yang benar. Jangan simpan sakit hati ya. Ada haleluya. Sampai hari ini ada yang masih sakit hati? Tidak menyenangkan Tuhan. Halo, Kesia. Apakah kau menyenangkan rajamu? Walaupun ini 3 saudara Kesia semua. Ayub kasih nama di Alkitab untuk kita semua. Yakub Kesia, Sisilia Kesia, Angel Kesia. Ada nama Kesia, ada harum yang keluar dari tubuhmu, yang keluar dari perkataanmu. Jangan keluar bau busuk sampah serapah, sandal jepit lah, toples lah, dasar kamu, bodoh lah, berubah. Halo, ada yang kata-kata anaknya bodoh, bertobat. Anakku anak yang luar biasa, yang pintar, yang manis. Dasar nggak tahu diuntung. Kidung 1 ayat 3 dan 4. Ayo Kidung 1 ayat 3 dan 4. Pasal 1 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Harum bau minyakmu Haleluya. bagaikan. Bentar dulu. Harum bau minyakmu. Kira-kira nih, antara saudara sama saudara, antara suami dan istri, antara kakak dan adik, antara pelayan dan pelayan, kira-kira yang di sebelahmu cium enggak? Harum enggak? Bukan harum body, bukan itu maksudnya. Kira-kira perkataan tetanggamu di sebelahmu tuh harum enggak? Kira-kira bagaimana? Sebagai orang tua harum enggak? Kalau anak-anak, atau sebagai anak-anak, orang tua lihat enggak, harum enggak kata-kata anakmu? Pikirannya, perkataannya, perbuatannya berbau harum enggak? Kalau enggak berbau harum bertobat. Bukan kalau gitu Pak Pendeta saya mandi 1 hari 7 kali. Bukan itu. Mau harum beri parfum harga 3 juta. Memang saya pernah lihat. Ada parfum harga 3 juta, 4 juta. Aduh 4 juta ngapain? Kan gitu. Ya oke lah orang yang berduit. Tapi kalau memang parfumnya seharga itu. Tapi kalau pribadi perkataannya berbau busuk. Orang enggak suka. Masih ada yang maki-maki? Haleluya. Kata-kata mutiara masih ada? Oh puji Tuhan, di sini tidak ada lagi. Puji Tuhan, ternyata tidak ada hari ini. Haleluya. Ya. Dan kalau ada ingatkan Kidung 1 ayat 3. Terus. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Ingat, dalam pribadimu tercurah. Namamu itu, nama Tuhan itu kalau kita lihat Kidung Agung ini menyampaikan bahwa Sulamin dikatakan begini, engkau bagaikan apa? Ya. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Nama Salomo nih, nama Tuhan kita, nama kita Yesus itu harum minta ampun. Lalu kalau dia harum, dia mengorbankan dirinya. Lalu apa yang kita mesti pertahankan? Bapa ampunilah mereka yang tidak bersalah kepadaku. Mereka tidak tahu apa-apa. Lalu kalau kita tahu kenapa kita tidak mau mengampuni? Namamu tercurah, nama Yesus tercurah untuk melepaskan pengampunan. Maka kalau kita mau mengikuti sebagai sulamin, maka harus kita mencurahkan, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Terus. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Ya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam Maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Saudara lihat, perhatikan.
Kalau di dalam ayat ini Tuhan akan membawa ke istana raja. Orang yang betul-betul mau merubah sikapnya. Merubah keharuman tubuhnya. Bukan keharuman tubuh tetapi keharuman jiwanya. Keharuman perkataan perbuatannya. Maka suatu kelak nanti dia akan layak dibawa ke istana raja. Ampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di sorga tidak akan mengampunimu. Ayatnya bilang begitu. Ayub memberi nama Kesia cendana wangi pada anaknya. Karena dia menyesali perbuatannya. Bahwa pencobaan yang dia alami seharusnya aroma ucapan syukur yang keluar dari mulutnya. Ayat 6 coba dia bilang apa? Ayub 42 ayat 6. Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Aku cabut perkataanmu yang mengumpat teman-temanmu. Bahkan aku berkata-kata kepada yang tidak baik kepada Allahku. Aku cabut. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, berubahlah. Ampuni. Jangan ingat-ingat lagi perkataan orang yang melukaimu. Aku menyesal. Kalau saudara namanya Kesia, kalau saudara mengalami Kesia dalam hidupmu, apa sulitnya mengampuni orang? Apa sulitnya melupakan masa lalu orang? Dia sadar bahwa dia banyak mengeluh ketika menghadapi persoalan hidup. Dan dia mengambil sikap mau mengampuni kesalahan. Mau mengakui kesalahannya. Yang ketiga, Keren Hapuk. Keren Hapuk. Kata Keren Hapuk ini definisinya horn of antimony. Tanduk antimon. Tanduk antimon itu tanduk kambing gunung. Dan dibentuk dan dibunyikan seperti trompet. Seperti lagu-lagu mars. Ketika perang itu tetet gitu. Dia pakai apa? Tanduk daripada antimon. Ketika tanduk antimon ini sudah dibentuk, maka dia butuh seorang ahli. Yang apa? Untuk meniupkan. Saudara adalah tanduk antimon. Siapa yang meniup? Bapa kita. Tapi bagaimana Yesus ingin meniup trompet yang usang, yang kotor, yang gak mau berubah. Suaranya itu tidak akan merdu, tidak enak. Tetapi saudara adalah tanduk antimon, artinya Keren Hapuk. Saudara akan dipergunakan sebagai alatnya Tuhan. Indah. Saudara tidak bisa dipergunakan alat Tuhan karena karaktermu gak berubah. Maka kenapa Ayub kasih nama Keren Hapuk? Karena dia tahu selama berapa pasal hidupnya gak berubah, mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, menyalahkan dan menyalahkan. Dan melihat kekurangan dan kekurangan. Ketika dia sadar, dia kasih nama Keren Hapuk ini. Karena dia menjadi alatnya Tuhan, dibentuk dari kehilangan menjadi 7 anak laki-laki dan 3 anak. Bahkan 2 kali lipat harta yang diberikan. Dari pasal 1 sampai pasal 42, saudara boleh cek. 2 kali lipat diberikan hartanya, dikembalikan. Saudara adalah alatnya Tuhan. Untuk dipergunakan untuk yang hal-hal yang mulia. Dalam terjemahan lama itu selepa celak. Selepa celak ini artinya kosmetik mata untuk melukis atau pewarna-warna cerah berkilau khusus mata. Kadang-kadang dikasih di sini. Saudara boleh cek. Kalau orang-orang dulu itu kelihatan cantik kalau pakai ini. Khusus mata. Tapi saya mau sampaikan Matius 6 ayat 22-23. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, jika matamu indah, teranglah seluruh tubuhmu. Terang seluruh tubuhmu. Kalau kau lihat yang baik, terang. Terus? Jika matamu jahat, kalau kita selalu melihat yang jahat, yang kurang, yang kekurangan orang lain, maka
gelaplah seluruh tubuhmu. Gelap seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, Jika yang terang sesungguhnya engkau adalah Kesia, engkau adalah Yemima. Tetapi kalau Keren Hapuk itu engkau tidak alami, maka kenapa dikasih 3 anak nama ini? Ada urutannya, ada maksudnya. Kalau matamu gelap sekalipun engkau sudah terang, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Segala keputusanmu, segala tingkah lakumu, segala apa yang dalam pola pikirmu, segala apa yang dalam perkataanmu, itu menjadi gelap. Pintar firman. Tapi matanya melihat kekurangan, gelap semuanya. Jadi seperti gong gemerincing. Dipukul gong bunyi, tapi dia kosong, baliknya kosong. Kalau gong berisi atau tertutup dia nggak bunyi, tapi harus kosong di belakangnya, baru dia bunyi keras. Jangan seperti itu. Artinya Ayub memberi nama Keren Hapuk selepa celak pada anaknya karena dia menyesali tidak bisa mengenal Allah dengan baik ketika hidupnya berada dalam persoalan. Saudara lihat, mata yang indah orang Kristen adalah memiliki mata rohani, mata iman, melihat yang tidak kelihatan. Jadi ketika Ayub memberi nama Keren Hapuk ini karena dia sadar selama berapa pasal dia melihat yang buruk, yang jelek, yang sakit, yang hilang. Kalau saudara Keren Hapuk, saudara tidak pernah melihat kegagalan masa lalu. Saudara tidak akan bisa melihat kekurangan-kekurangan masa lalu, suami, istri, dan sebagainya, anak, dan sebagainya. Saudara kalau Keren Hapuk itu lupakan semua itu. Karena matamu adalah mata yang indah. Matamu adalah mata iman. Melihat ke depan yang baik. Keren Hapuk tidak akan melihat kekurangan. Tolong Ayub 42 ayat yang ke-5. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja. Kalau kemarin-kemarin aku dengar kata orang. Aku mendengar tentang engkau, Tapi sekarang setelah restoration. Mataku sendiri memandang engkau. Aku melihat engkau Tuhan. Kalau dulu aku melihat kekurangan suamiku. Kalau dulu aku melihat kekurangan istriku. Kalau dulu aku melihat kekurangan anak-anakku. Kalau dulu aku melihat kekurangan orang tuaku. Kalau dulu aku melihat kekurangan. Sekarang aku melihat dengan jelas. Maka selepas celak itu bukan sekedar hiasi dengan kosmetik di depan kaca. Tetapi itu nyata dalam penglihatan mata rohanimu. Lihatlah hal-hal yang baik. Jangan lihat hal-hal yang jelek. Jangan lihat hal-hal yang kurang. Harus optimis melihat masa depan anakmu pasti berhasil. Harus bisa melihat masa depan keluargamu itu pasti berhasil. Harus melihat masa depan usaha pekerjaanmu pasti berhasil. Harus melihat masa depan pelayanmu pasti berhasil. Selepas celah ini, dia melihat dengan mata rohani. Maka Ayub memberi nama Keren Hapuk selepas celah pada anaknya. Karena dia menyesali tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Tidak bisa melihat agendanya Tuhan. Lalu dikatakan di sini, pencobaan yang dia alami seharusnya dia melihat dengan mata iman. Sekalipun keadaannya terpuruk, dia sadar bahwa dia egois, hanya mengasihani diri sendiri, membela diri. Jadi orang yang suka mengasihani diri sendiri, membela dirinya, membela perasaannya, maka Ayub ini dikatakan, aku egois. Dan dia mengambil sikap mau mengakui kesalahannya. Paham 3 nama ini? 3 nama ini tidak dijelaskan di dalam literatur. Tapi ini sebuah pemahaman kenapa Ayub menjelaskan ini bagi kita semua. Supaya kita sadar Yemima itu penting. Kita sadar Kesia itu penting. Yemima berbicara kesetiaan kita. Yemima berbicara kita harus mengasihi satu sama lain. Yemima berbicara adalah kita menerima hal-hal yang baik.
sekalipun itu keras. Yemima dia fokus kepada Tuhan. Maka dikatakan juga, kenapa Kesia? Di dalam diriku harus menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan Allahku. Dan Karen Habuk, aku akan melihat dengan mata rohani. Amin. Silakan saudaramu mesti pakai, ya diatur-atur monggo silakan. Tetapi mata rohanimu harus jelas. Amin. Jangan hanya dipercantik di sini, tetapi mata rohanimu tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak cantik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Bapa. Engkau membawa kami Tuhan. Kami percaya. Oh, ada jalan keluar Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami Bapa. Engkau berjanji, Engkau berjanji Tuhan menyertai. Agungkan Dia, apapun keadaanmu saat ini. Hosana, Hosana. Kekuatan datangnya daripada Engkau. Itu sebabnya ajar kami Tuhan dan beri kami kemampuan
untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami tahu kelemahan-kelemahan kami. Itu sebabnya kami taruh di bawah kaki-Mu, agar Engkau yang ambil alih segala sesuatunya. Sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami boleh berjalan menjadi seorang penerobos dari waktu ke waktu. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Ada perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ada perkara yang dahsyat yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Lawat setiap umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat Tuhan. Mari Engkau angkat kuk mereka. Engkau gantikan dengan sukacita yang besar. Sehingga mereka hidup di dalam sukacita-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur hari ini karena perbuatan-Mu yang ajaib. Firman-Mu memberi kami kekuatan dan firman-Mu membawa kami pada perkemenangan. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita hari ini. Memberkati kami semua ya Bapak. Dengan iman saudara katakan, Kau memberkati aku berlimpah-limpah. oh haleluya. Ya terlalu daerahku. Oh, dan Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Ketika kami pulang, Engkau akan membawakan kami untuk berkat-berkat firman. Kami akan melihat setiap persoalan ini dengan mata iman kami, bahwa Engkau akan menyertai kami dan selalu memberikan jalan keluar bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, lewat pemahaman Yemi, makasih ya Tuhan. Dan Haren Kapuk ini ya Bapa, sehingga kami memahami apa arti sebuah kehidupan di dalam setiap proses. Kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang teruji, dan akan memiliki sebuah rencana-rencana besar Allah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga Engkau menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita, karena Engkau mendapatkan jalan keluar yang terindah di tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat hari ini, katakan haleluya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati.